Kamu tahu betapa beratnya berpura-pura kuat di hadapan dunia? Sementara hatimu menjerit ingin beristirahat, kamu tetap tersenyum dan berlari. Apakah kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang menuntutmu untuk selalu tampil sempurna, walau dalam diam kamu terasa hancur? Dalam dunia yang tak pernah berhenti ini, kita seringkali lupa bahwa menjadi kuat bukan berarti menahan semua beban sendirian. Jangan sampai kita terjebak dalam kekuatan yang justru menjadi beban tersendiri. Hari demi hari, kita dipaksa tampil bugar dan berprestasi. Ada ekspektasi dari lingkungan yang membuat kita merasa harus kuat, padahal hati kita tahu bahwa kita butuh waktu untuk beristirahat sejenak. Seakan-akan jika kita tidak menunjukkan kekuatan, dunia akan menghakimi kita. Namun, pada titik tertentu, memaksa diri untuk terus melaju hanya akan berujung pada keletihan mental, yang bisa berakibat fatal. Mari kita gali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menahan kesedihan dan keletihan dalam diam. Kita hidup di zaman di mana kuat telah menjadi ukuran utama seseorang. Kita diajarkan untuk tidak menunjukkan kelemahan, bahwa emosional dianggap sebagai apes. Lihatlah sekeliling, siapa yang berani mengaku lelah? Kita menyaksikan orang-orang berjuang tanpa henti, mengabaikan kebutuhan dasar mereka hanya untuk memenuhi ekspektasi. Dalam suasana seperti ini, kita tidak hanya berjuang melawan masalah eksternal, namun juga dengan demon dalam diri kita sendiri. Beberapa dari kita mungkin merasa terjebak dalam siklus ini. Bayangkan seorang mahasiswa, dikelilingi tugas yang tak ada habisnya, yang masih harus mempertahankan senyumnya saat ditanya. Walau kian mendekati batas daya tahan, dia tetap memaksakan diri untuk menerima lebih banyak tugas, menganggap bahwa mengerjakan semuanya sendiri adalah tanda kekuatan. Badan lelah, tetapi pikiran tetap berputar, tak dapat beristirahat. Pikirannya tak hanya berputar pada tugas-tugas, tetapi juga pada rasa takut jika dia tidak cukup baik. Ada juga sosok seorang ibu yang pulang kerja setelah seharian, berusaha untuk tetap tersenyum di depan keluarganya. Ia menyiapkan makan malam, membantu anak-anak belajar, padahal hatinya sudah letih. Kenapa kita menganggap bahwa mengabaikan kelelahan adalah bentuk cinta? Seakan-akan mengaku capek akan membuat kita terlihat lemah di mata keluarga. Ia berusaha keras untuk tampil sempurna, tetapi harga yang dibayar adalah kelelahan fisik dan emosional yang semakin dalam. Dia tidak hanya mengorbankan dirinya, tapi menciptakan tekanan yang membebani dirinya setiap hari. Kita bisa berpura-pura kuat, tapi dalam hati, semua itu bergetar. Banyak dari kita menganggap bahwa beratnya beban hidup adalah hal yang biasa. Kita terbiasa menutup diri, menempatkan diri dalam kurungan rasa bersalah jika sesekali saja meminta waktu untuk diri sendiri. Sementara itu, harapan akan kebangkitan hanya menjadi bayangan yang semakin kabur. Kita menekan perasaan itu jauh ke dalam diri, berharap suatu saat nanti semuanya akan membaik. Bila kita terus mendesak diri ke ujung, ingatlah bahwa ada batas maksimal. Setiap orang memiliki titik jenuh, dan mengabaikannya hanya akan menurunkan produktivitas kita. Rasa lelah itu ada untuk dipahami, bukan ditanggalkan. Lalu, satu pertanyaan muncul, apa yang akan terjadi jika kita terus memaksa diri tanpa jeda? Jawabannya adalah kehampaan. Kita melewatkan kesempatan untuk merasakan hidup, dan alhasil menjadi bagian dari mereka yang berjuang terus-menerus di tengah tekanan yang tak berujung. Seringkali kita merasa bahwa melawan perasaan terdalam itu adalah keharusan, padahal ada saatnya kita semua perlu istirahat. Apa gunanya terlihat kuat di luar jika di dalam hati terluka? Cobalah untuk merasakan kenyataan, bahwa beristirahat juga merupakan bagian dari perjuangan.
Ini adalah momen penting agar kita tidak hanya bertahan, tetapi juga maju dengan cara yang sehat. Kita butuh keseimbangan antara berjuang dan memberi waktu untuk diri sendiri. Temukan keberanian untuk mendengarkan hati dan memberi ruang untuk beristirahat. Ingat, kekuatan sejati bukanlah menahan seluruh beban, tetapi juga mensyukuri momen saat kita perlu melepasnya. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang membuat kita tahan banting. Contohnya, seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas. Dia tahu deadline mendekat, tetapi dalam hatinya terjadi peperangan antara keinginan untuk menyelesaikan dan rasa malas yang membelenggu. Di saat malam sunyi, pikiran berputar dan tangannya memegang smartphone, alih-alih buku yang seharusnya menjadi perhatian utama. Momen-momen seperti ini membuatnya merasa bersalah, tetapi rasanya tidak ada cara untuk mengubah sikapnya. Kemudian ada seorang ibu yang pulang kerja, setiap hari menghadapi tekanan untuk memberikan yang terbaik. Setelah seharian berjuang di kantor, tugas rumah menunggu. Ia seringkali merasa semakin lelah, namun menolak untuk menyadari bahwa ia butuh jeda. Kadang, saat berada dalam situasi tersebut, ia merasa seperti robot yang terprogram untuk terus bergerak. Ia berusaha mengembalikan semangat, padahal sisa tenaganya semakin menipis. Apakah dia pernah bertanya apakah semua ini wajar? Ini adalah tantangan mental yang dialaminya setiap hari. Selanjutnya, kita lihat seorang dokter yang melayani pasien di rumah sakit yang penuh. Di tengah kerumunan, ia tetap tersenyum, menjawab dengan sabar pertanyaan-pertanyaan, meski hatinya bergetar dengan kelelahan. Kenapa kita berpikir bahwa tinggal di zona nyaman adalah satu-satunya pilihan? Dalam situasi seperti ini, seorang dokter tak hanya berjuang untuk pasien, tetapi juga melawan rasa sakit yang terus menggerogoti dirinya. Ia terus berjuang demi semua orang. Namun siapa yang melihat perjuangannya? Bahkan saat jam kerja usai, ia tetap tidak dapat beristirahat, karena tanggung jawab tidak akan hilang. Atau bisa jadi, kamu kokoh saat di hadapan teman-temanmu, berusaha membuat mereka bangkit saat mereka jatuh. Sementara di dalam diri, kamu merasakan kesepian yang mendalam. Ketika malam tiba, kamu merasa remuk di balik senyummu yang lebar. Mungkin teman-temanmu tidak menyadari beban yang kamu pikul. Apakah kamu pernah berpikir, mungkin waktunya menyerah sejenak untuk berkaca pada diri sendiri? Apakah ada waktu untuk sendiri dalam kesibukan itu? Contoh-contoh ini nyata di sekitar kita. Ya, bisa jadi dirimu sendiri. Kita punya kecenderungan untuk tidak memperlihatkan sisi lemah, bersikeras memaksakan diri meskipun batas-batas sudah dilampaui. Namun, apakah berpura-pura sempurna sepadan? Rasanya kita seringkali lebih merasakan tekanan daripada kebahagiaan, tapi tetap saja kita berjalan di jalur yang salah, berusaha kuat di tengah kerapuhan. Pertanyaannya, kapan kita belajar untuk merasakan dan mengakui bahwa kita juga membutuhkan waktu untuk pulih? Setiap individu memiliki cerita mereka masing-masing, penuh dengan pelemahan dan harapan. Ketika kita dapat menerima bahwa keletihan itu bagian dari hidup, mungkin kita mulai memahami kembali arti dari kekuatan sesungguhnya. Lebih dari sekedar tampak kuat bagi orang lain, tetapi menghadapi kenyataan bahwa kita adalah manusia yang bisa merasa lelah, itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Banyak yang tidak sadar bahwa kita itu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita perlu mengingat, setiap usaha yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, adalah langkah menuju perbaikan diri. Pada titik tertentu, mungkin kita semua datang pada momen pencerahan. Manakala kita menyadari bahwa kekuatan yang selama ini kita banggakan justru menjadikan kita terkurung dalam kehampaan. Bayangkan,
Sepertinya sebuah lampu mulai menyala saat kita berani mengakui kelemahan kita. Kita mulai mempelajari bahwa sangat wajar untuk mengatakan, "Aku lelah," tanpa merasa malu. Perlahan, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan ini, bahwa banyak orang di luar sana yang merasakannya juga. Momentum ini adalah langkah awal untuk berubah. Ketika kamu mulai menggali alasan mengapa kamu merasa terpaksa memikul beban yang terlalu berat, itulah saat kamu mulai menemukan diri sendiri. Kesadaran ini memberikan rasa lega yang tak terhingga. Setiap nafas yang kita ambil menjadi lebih ringan, seiring dengan keputusan untuk tidak lagi memaksakan kekuatan. Menghormati diri sendiri lebih penting daripada pandangan orang lain. Kita bisa mulai menciptakan kebiasaan baru, mengutamakan kesehatan mental dan emosional kita. Jika kita bisa berkata, "Izinkan diriku beristirahat," bukan hanya fisik yang beristirahat. Pikiran kita pun mulai mendapat keleluasaan. Ini adalah saat ketika harapan tidak lagi menjadi tumpukan beban, tetapi bisa menjadi penunjuk arah hidup kita. Kita menyadari bahwa lelah bukanlah tanda kalah, tetapi pengingat bahwa kita manusia. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi sangat berharga untuk dilakukan. Kita mulai membangun keberanian untuk mengizinkan diri merasa, dan itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dengan cara ini, ketenangan mulai merembes ke dalam hidup kita. Kita mulai merasakannya ketika kita memberi diri izin untuk tidak sempurna. Perubahan adalah proses yang melelahkan, tetapi juga membebaskan. Kita memeluk ketidakpastian dan percaya akan potensi yang ada di dalam diri kita. Mari kita menyambut ketidakpastian itu sebagai bagian dari perjalanan yang menciptakan keindahan dalam hidup kita. Kini, saatnya kita berhasil menemukan cara untuk hidup dengan lebih autentik dan penuh makna. Tinggalkan tekanan yang tidak perlu dan mulai hidup dengan cara yang lebih penuhi makna agar tidak kembali terjebak dalam siklus yang merugikan diri sendiri. Mungkin saatnya kita semua bangkit dan mengubah pandangan terhadap kekuatan. Berhenti memaksakan diri dalam ketidakpastian, beri waktu untuk merenung. Hidup bukan hanya tentang melawan, tetapi juga memahami kapan kita perlu beristirahat. Ini adalah pelajaran penting, memberi diri izin untuk merasakan, bukan hanya menjadi mesin yang bekerja tanpa henti. Kita tidak perlu terus-menerus menampilkan wajah yang kuat, betapa pentingnya untuk berbagi cerita kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk mendengarkan diri. Kekuatan sejati adalah yang mampu mengakui kebutuhan akan istirahat. Jangan terus-menerus menahan semua beban. Ketika kita bisa menunjukkan sisi manusiawi kita, itulah saat kita sebenarnya menunjukkan kekuatan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita cintai. Mereka juga butuh melihat sisi rentan kita. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar saling mendukung dan memahami. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Selalu ada orang-orang di sekitar kita yang bersedia mendengar, kita hanya perlu berani untuk berbicara. Jika kekuatan menjadi bagian dari rutinitas, maka memperlihatkan sisi manusiawi kita adalah kekuatan terbesar kita. Mari, mulailah langkah kecil untuk memberikan diri ruang. Ketika kita memberi diri kesempatan untuk beristirahat, kita justru menyuplai diri untuk bangkit kembali. Dengan begitu, kita tak hanya menghidupi harapan, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih berarti. Ingat, perjalanan kita adalah untuk dibagikan dan dilalui, bukan hanya dilawan. Bersamaan dengan waktu, kita akan menemukan cara untuk menghargai setiap langkah yang kita ambil. Ini bukan tugas berat, melainkan perjalanan seumur hidup yang indah. Dengan semangat, kita bisa mencapai kebangkitan yang sesungguhnya. Ayo, katakan pada dirimu sendiri bahwa istirahat adalah bagian dari perjalanan.